Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Pemetaan Sumber Daya Laut. Praktikum ini diampu oleh 3 dosen, yaitu Bapak Teku Ziaul Qodri PhD, Ibu Fitri Agustriani MSI, dan Ibu Elis Nur Juliasti Ningsi MSI, serta dibantu oleh beberapa asisten Laboratorium Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Ilmu Kelautan. Materi pertama pada praktikum ini ialah geoprocessing yang akan dibantu oleh saya sendiri, Nuris Kisari, beserta teman saya, Randy. Sebelum memulai praktikum, ada baiknya kita membaca doa di dalam hati agar praktikum ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik. Dan juga sebelum masuk ke langkah-langkah praktikum, ada baiknya jika saya menyampaikan sedikit materi mengenai geoprocessing ini. Seperti yang terlihat, di sini terdapat pengertian dari geoprocessing, ialah salah satu proses pengolahan data spasial, di mana proses ini diberlakukan terhadap satu data spasial dengan dasar batasan pada data spasial lainnya. Proses ini akan menghasilkan satu data spasial baru yang merupakan hasil proses geoprocessing tersebut. Adapun langkah-langkahnya yaitu data input yang akan kemudian diolah oleh perangkat geoprocessing, kemudian akan menghasilkan data spasial. Adapun proses geoprocessing yang dapat dilakukan menggunakan ArcMap ialah sebagai berikut. Namun di praktikum ini kita hanya akan melakukan sampai ke nomor 8. Yang pertama adalah dissolve. Dissolve merupakan proses yang akan menggabungkan poligon yang saling tumpang tindih berdasarkan pada kesamaan informasi yang ditentukan. Kemudian erase berfungsi untuk menghapus wilayah yang tidak diperlukan. Kemudian merge digunakan untuk menggabungkan fitur yang sama pada layer yang berbeda. Namun layer tersebut harus saling berbatasan dan boleh overlap. Kemudian clip, proses memotong suatu poligon dari data spasial sumber pada lokasi yang tumpang tindih dengan poligon dari data lainnya. Clip ini akan mirip dengan intersect. Intersect merupakan proses yang menghasilkan perpotongan pada bagian poligon yang saling tumpang tindih. Kemudian ada union, merupakan proses penggabungan dari dua data poligon. Lalu ada buffer, yang merupakan pembentukan area sekitar objek dengan jarak tertentu dari objek tersebut. Kemudian ada multiple line buffer, yang hampir sama dengan buffer, namun jaraknya lebih dari satu. Terima kasih. Kemudian kita akan lanjut ke langkah-langkah praktikum. Pertama, kalian silakan membuka ArcMap dan membuka data Itkabu atau SHP Indo. Setelah itu, klik Open Attribute Table, pilih Table Option, Select by Attribute, pilih provinsi yang akan kalian gunakan. Sini saya menggunakan Bengkulu, kemudian klik Apply, lalu klik kanan, Export Data. Setelah itu, Itkabu boleh diencentang sehingga hasilnya merupakan SHP dari provinsi yang tadi digunakan. Kemudian, untuk membuat SHP kabupaten dilakukan hal yang sama dengan mengklik kabupaten dan pilih 3 kabupaten yang lokasinya berdekatan. Di sini saya menggunakan Bengkulu Selatan. Kemudian export data. Maka akan dihasilkan Bengkulu Selatan. Lanjutkan untuk kedua kabupaten lainnya dengan melakukan langkah yang sama. Setelah dilakukan 3 kabupaten, atribut table, dan jangan lupa untuk menghapus kabupaten yang telah diblok. Kemudian langkah selanjutnya ialah dissolve. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa dissolve merupakan
Proses penggabungan poligon yang saling tumpang tindih berdasarkan pada kesamaan informasi yang ditentukan. Di sini saya memilih Provinsi Bengkulu dan sini akan saya pindahkan tempat penyimpan. Untuk menyimpan di tempat yang diinginkan diperlukan untuk membuat new file geodatabase. Kemudian sini buat namanya dissolve. Lalu klik save. Karena di sini memilih provinsi, maka yang dicentang juga provinsi. Kemudian oke. Ini merupakan hasil dari dissolve. Terlihat perbedaan antara hasil dissolve dan sebelum digabungkan. Kemudian yang selanjutnya ialah erase atau menghapus daerah yang tidak diperlukan. Maka yang digunakan ialah, ini bisa dimatikan, klik geoprocessing. Karena di sini tidak ada tulisan erase, maka kita cari di Art Toolbox, overlay, analysis tools, kemudian pilih overlay, lalu pilih erase. Input yang dimasukkan ialah Provinsi Bengkulu. Erase feature-nya bisa Bengkulu Selatan. Kemudian pilih tempat penyimpanan dan oke. Ini merupakan hasil dari erase. Terlihat bahwa daerah Bengkulu Selatan telah terhapus. Kemudian yang selanjutnya ialah clip. Namun sebelum melakukan clip, kita perlu membuat save file baru yang akan dijadikan patokan untuk memotong daerahnya nanti. Langkah yang pertama ialah klik Windows, Katalog. Lalu di sini bisa membuat folder baru, yaitu ini saya buat batasan. Kemudian pada folder batasan kita buat save file. Pilih batasan, point, diganti menjadi poligon, dan ini diubah menjadi WGS. Pertanyaan pertama yang harus dicantumkan pada pembahasan ialah kenapa kita menggunakan WGS 1984. Kemudian klik OK. Setelah itu klik editor, start editing, pilih batasan. Kemudian buka create feature. Pilih batasan, buat batasan dengan menggabungkan kedua daerah, bahkan bisa 3. Di sini saya menggunakan 3 kabupaten yang akan digabungkan. Setelah itu editor, save edit, dan stop edit. Kemudian ini bisa disilang. Lalu klik geoprocessing, pilih clip. Input feature-nya ialah Provinsi Bengkulu, kemudian clip feature-nya ialah batasan. Clip. Kemudian oke. Setelah itu kita dapat mencentang seluruhnya. Ini merupakan hasil klip. Kemudian karena klip memiliki kesamaan dengan intersect, maka di sini saya akan melakukan intersect. Di sini kita start editing, pilih batasan. Kemudian ini. Sebelumnya kita membuat shape file yang baru. Ini kita buat untuk intersect. Intersect. Di sini tidak perlu dibuat, sebenarnya
tidak perlu dibuat folder baru, tapi tidak apa-apa. Kemudian ini beli WGS, dan lakukan hal yang sama seperti tadi, dimana start editing, pilih intersect, dan kita dapat melakukan ini bebas mau buat seperti apa bentuknya. Ini adalah SHP untuk menjadi bahan dasar kita melakukan intersect nantinya. Kemudian klik save edit dan stop edit. Kemudian untuk melakukan intersect, klik geoprocessing, pilih intersect. Input feature-nya kita menggunakan bisa Provinsi Bengkulu. Kemudian kita masukkan juga SHP intersect yang telah kita buat tadi, dan sini simpan. Ini adalah hasil dari intersect. Di sini terdapat kesalahan. Maaf, saya akan mengulangi lagi, tapi menggunakan cara yang sama. Kita ulangi data yang tadi. Kemudian tunggu, dan berhasil. Ini adalah hasil dari intersect. Nah, memang di sini tidak kelihatan perbedaan antara clip dan intersect. Tapi perlu diketahui bahwa perbedaan antara clip dan intersect itu ialah pada intersect, data atribut pada kedua data yang akan terekam pada file baru. Sedangkan pada clip, data atribut yang terekam hanyalah atribut yang berasal dari data sumbernya. Jadi bedanya jika intersect itu nanti hasilnya merupakan file baru, sedangkan clip hasilnya itu berasal dari data sumbernya. Seperti itu. Setelah intersect, ini dapat kita matikan. Kita melakukan union, dimana klik geoprocessing, union, input feature-nya yaitu hasil clip dan sum cell. Maaf, maksud saya Provinsi Bengkulu. Kemudian di sini ubah namanya menjadi union, lalu langsung klik OK. Ini merupakan hasil union, dimana seperti yang diketahui bahwa union merupakan penggabungan dari dua poligon. Yang digabungkan tadi ialah Provinsi Bengkulu dengan hasil dari clip. Kemudian selanjutnya ialah merge atau gabungan. Klik merge. Kemudian input datasetnya, di sini saya akan menggabungkan Kabupaten Kaur dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Jika kalian ragu apakah letaknya berdekatan atau tidak, kita klik Provinsi Bengkulu dan label feature. Sini kita bisa mengubah labelnya menjadi kabupaten. Kemudian OK. Nah, Bengkulu Selatan dan Kaur yang berdekatan. Maka pada merge kita masukkan Bengkulu Selatan dan Kaur, dan klik merge, lalu OK. Ini merupakan hasil dari merge, yaitu penggabungan antara Bengkulu Selatan dan Kaur. Antakarana apa?
Setelah merge, kita akan ke buffer, namun sebelum itu kita harus membuat save file yang baru untuk line buffer. Sini kita buat line buffer, kemudian di sini polyline dan WGS 1984, kemudian oke. Lalu editor, start editing line buffer, oke. Kemudian TOC, create feature. Kemudian di sini saya membuat sudah. Kemudian save edit, stop editing. Setelah stop editing, klik geoprocessing, pilih buffer, input feature-nya line buffer, sini buffer, kelebihan. Kemudian linear unitnya, ini terserah mau berapa, tapi diubah menjadi kilometer. Ini nanti akan mempengaruhi besaran dari buffer, hasil buffernya. Dan klik OK. Nah, seperti ini. Ini merupakan hasil dari buffer. Karena tadi saya menggunakan 20 km, maka hasil dari buffernya sangat besar. Karena hal ini dikarenakan tergantung dari besaran wilayah yang dilakukan line buffer. Kemudian untuk multiple line buffer juga melakukan hal yang sama, namun ini dibuka dari Art Toolbox, kemudian pilih proximity, lalu pilih multiple ring buffer. Input feature-nya hasil buffer, kemudian di sini buat multiple distance-nya bisa dibuat 10 sampai 40, add 10, kemudian ditambah 20, di sini 15, 20, 25. Kemudian klik buffer unitnya kita ganti menjadi kilometer, kemudian oke. Ini adalah hasil dari multiple ring buffer. Dapat diketahui kan perbedaan antara multiple ring buffer dengan buffer. Nah, sekian dari praktikum hari ini. Maksudnya praktikum materi tentang geoprocessing ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan nanti ketika jadwal praktikum, dan juga format laporan akhir akan dijelaskan pada saat praktikum. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan saat saya melakukan penyampaian materi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.